Salam guru hebat. Perkenalkan, saya IKD Edi Supradiputra, SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Gianyar, Provinsi Bali. Video ini adalah video aksi nyata tentang modul 1.4 budaya positif. Terima kasih atas bimbingan dari Ibu Fasilitator yang terhormat Ibu Yuliana Kargiati, SPD, dan Bapak Pengajar Praktik yaitu yang terhormat Bapak Ngakan Putus Wendra, SSI. Dalam video ini, saya akan menyajikan aksi nyata sebagai berikut, yaitu diseminasi penerapan budaya positif di sekolah guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mohon izin untuk kesempatan pada siang hari ini saya meminta waktu dari Bapak dan Ibu Guru untuk tugas saya di calon guru penggerak angkatan 11, yaitu mengenai aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Adapun topik dari kegiatan kita pada siang hari ini yaitu diseminasi penerapan budaya positif di sekolah guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Awali kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu karena kita sebagai makhluk yang beriman. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau memimpin doa pada siang hari ini? Seri kayaknya. Seri. Mulai kegiatan pada hari ini ada baiknya kita menundukkan kepala sejenak. Saya berdoa agar acara pada hari ini berjalan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sih, doanya sangat hikmat. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, saya ucapkan ya kepada Bapak Ibu guru hebat di SMP Negeri 1 Gianyar. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi serta saling mendukung dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Ini Bapak Ibu baru ya fotonya ya, baru kemarin masih hangat. Nah, adapun tujuan diseminasi aksi nyata pada hari ini yaitu pertama, dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan. Dan yang kedua yaitu dapat mewujudkan murid yang merdeka dan disiplin yang kuat.
Berikut 7 materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini, Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya, bukannya di sini saya mengajari, tapi ini adalah seperti saya bilang tadi, tugas saya mengimbas atau berbagi praktik baik. Ya Bapak Ibu, nanti kalau ada salah mohon dikoreksi. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk mengucapkan panganjali umat terlebih dahulu sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini. Oke. Om Swastiastu. Baik, ada 7 Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dalam restitusi dan segitiga restitusi. Saya mau bertanya pada Bapak Ibu, kan sudah biasa ya dengar istilah ini, pasti sudah ada yang menerapkan beberapa diantara yaitu keyakinan kelas. Pasti Bapak Ibu sudah melaksanakan itu. Nah nanti di slide selanjutnya kita lihat apakah yang sudah Bapak Ibu terapkan, apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita. Ya nanti kita bahas. Nah ini kesepakatan kita ya pada siang hari ini, yaitu pertama menghargai siapapun yang berbicara. Setuju? Ya, yang kedua berkolaboratif dengan baik. Artinya kita ada saling komunikasi, berkolaborasi. Nah yang ketiga, dipersilahkan makan dan minum dengan tenang. Berarti Bapak Ibu boleh ya membuka kudapan yang sudah disediakan. Silakan. Ada tambahan lagi? Mau ditambahin? Apa yang mau kesepakatan kita pada siang hari ini? Oke, maunya berapa jam? Mau lama? Kalau lama maksimal 2 jam, minimalnya 1 jam. Ya, kita harap 1 jam aja lah. Kita 1 jam. Ada tambahan lagi? Selesai tepat waktu ya. Lagi? Sri ada? Mau tambah gininya, snacknya? Ya, tidak ya, kita lanjut ya. Nah, ice breaking dulu. Seperti biasa. Apa ada guru bahasa Inggris ini? Oh, tria. Ice breaking apa maksudnya tria? Kalau saya coba es krim kan dingin ya. Benar tulisan saya ini? Benar? Pendinginan. Harusnya pemanasan ya, kita belum mulai. Oke, permainannya atas bawah boom. Nah sekarang Pak Man siapa diajak nih? Karena harus berpasangan. Paham ya? Pernah? Oke, untuk percepat waktu, cari pasangan, coba berpasangan Pak Ibu. Boleh berdiri. Kalau Pak Man nggak ada dapat pasangan, bertiga berarti. Coba. Ya, Bu Menaka sama Bu Kunti. Oke, Esti sama Bu. Sama. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Kan anak sama Bapak. Baik, peraturannya gini Bapak Ibu ya. Tangannya ditumpuk. Tangan satu ya, semua ditumpuk, silang. Ya, silangnya. Pak Man, silang Pak Man. Ya. Nanti kalau ada atas, ya, berarti yang di bawah ke atas. Paham kan? Kalau ada bawah, yang di atas ke bawah. Kalau ada boom, pukul. Ya, ya yang di atas. Jangan yang di bawah pukul, ini kan jalan ke sini. Ya. Kalau kena, berarti kurang konsentrasi. Paham kan Bapak Ibu? Oke. Atas. Kalau atas, berarti yang di bawah atas. Oke. Atas. Kalau ke atas, yang di bawah ke atas. Bawah. Ya. Atas. Oke, atas. Bawah. Boom. Kurang kerja Bapak Ibu ya, kurang kerja. Boom pasti berpikir. Kalau udah boom, pukul keras ya. Tapi jangan sampai kesakitan ya.
Enggak, yang paling atas. Kan siapa yang paling atas? Kalau bung itu kan dia posisinya di atas kan, langsung turunin. Ulang. Paman. Oke, Ibu lagi sekali ya. Bawah. Atas. Bawah. Bum. Nah, dia bengong ya. Oke, terima kasih. Boleh duduk Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya. Masih ingatkah Bapak Ibu dengan tujuan pendidikan kita, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara? Masih kan? Bilang masih Bapak Ibu. Oke, masih. Berarti kalau masih, lanjut. Perubahan paradigma mengajar. Ki Hajar Dewantara mengatakan atau menyatakan bahwa tujuan pendidikan ialah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini sangat luas Ibu ya, artinya ada 3 faktor yang bisa menuntun anak didik tersebut, yaitu yang pertama jadi faktor gurunya, sekolahnya, dan murid itu sendiri. Yang pertama guru kan harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Kita sekarang tidak bisa memaksakan anak itu bisa di segala macam bidang. Kita harus menyesuaikan dengan potensi dan kodratnya. Yang kedua yaitu sekolah. Sekolah kan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Di sekolahlah anak-anak itu bisa tumbuh, mendapatkan pendidikan yang baik, yang sesuai juga dengan kodratnya. Murid itu bisa tumbuh dalam kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau alam itu kan potensi dari diri sendiri, artinya apa yang dimilikinya itu yang kita gali atau kembangkan. Nah, kodrat zaman kita sudah melek teknologi, berarti kita harus mengikuti zaman ini, jangan lagi kembali ke zaman dahulu. Nah, itu semuanya muaranya ke profil belajar Pancasila. Nah, ini sebuah budaya akan terbentuk dan semakin kuat ketika semua warga sekolah, khususnya murid, melakukan pembiasaan yang positif. Pembiasaan ini dilaksanakan secara konsisten agar terbentuknya profil belajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini. Bapak Ibu pasti sudah hafal ya, dengan profil ada 6. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini materi yang kedua. Apa yang Bapak dan Ibu bayangkan tentang makna disiplin? Nah, di sini saya membutuhkan atau ingin salah satu dari rekan kita, apa sih menurut Bapak Ibu makna disiplin tersebut? Ada yang mau? Mungkin ibu saya. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ini sharing dan kita bisa melihat dari segala sisi ya tentang makna disiplin. Karena disiplin itu bisa saja seseorang yang selalu kayak tepat waktu, kemudian selalu mentaati peraturan tata tertib sekolah, dan juga selalu melaksanakan nilai-nilai sesuai dengan norma-norma yang ada. Nah, mungkin biar ada tambahan dari rekan-rekan anak-anak saya, silakan berbagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Menake, mohon aplausnya buat Bu Menake. Ada lagi tambahan? Kalau tidak, kita lanjut nih. Nanti pertanyaannya menyusul ada lagi. Nah, ini seperti apa yang dikatakan Bu Menake, disiplin itu adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul, Bapak Ibu?
Ya, kadang kamu harus disiplin. Artinya dia merasa, saya harus mematuhi aturan itu. Nah sekarang kalau disiplin positif bagaimana? Nah ini, padahal seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal atau yang disebut dengan norma yang dianggap positif. Untuk menciptakan disiplin positif tentunya bukan lagi menggunakan hukuman, melainkan dengan pembiasaan-pembiasaan positif yang murid yakini tentang nilai kebajikan. Jadi muaranya yaitu tugas kita menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah panjang ya Pak Ibu ya. Di sini kita melihat ada nilai kebajikan. Kan tahu Bapak Ibu nilai kebajikannya? Kira-kira Nabi? Nggak tahu. Tahu. Tadi disiplin positif kita melakukan disiplin kepada anak itu dengan nilai-nilai positif yang ditonjolkan. Nanti seperti apa kita lihat. Nah ini nilai-nilai kebajikan yang kita tonjolkan agar anak-anak itu mampu atau mau dia menjadi seorang yang disiplin yang berasal dari dirinya sendiri, bukan dari dorongan orang lain. Itu baru dikatakan murid itu disiplin. Tapi kalau masih murid itu ada faktor luar yang dia takuti, nah itu disiplinnya ya disiplin tapi tidak mengarah atau belum ke disiplin positif. Nah ini nilai kebajikan, ada sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah simpelnya sekarang nilai kebajikan kita yaitu terkandung atau tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Ini simpelnya Bapak ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah inilah yang menjadi tujuan pendidikan kita saat ini. Nah ini 40 nilai kebajikan ini ada secara umum, bisa Bapak Ibu lihat, semuanya yang baik-baik itu positif. Dari rasa peduli, rajin, integritas, rasa hormat, dan lain sebagainya. Nah ini, kita kan selalu melihat anak-anak melakukan sesuatu, tapi sering nggak Bapak Ibu memuji anak-anak? Biasanya kita kan mengasih anak-anak dengan motivasi berupa hadiah atau barang. Nah sekarang kan itu tidak diharapkan, malah itu akan membuat anak itu ketergantungan dengan apa yang dikasih dengan hadiah itu. Nah coba ubah paradigma itu dengan memberikan anak pengakuan atau apresiasi dengan kata-kata. Contoh, ada anak katakan, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadinya ada kata pembukaan, ada nilai kebajikan yang Bapak Ibu katakan dan situasinya seperti apa. Bisa dilihat pada slide. Ya Bapak Ibu, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di kelompok seperti itu. Nah, sekarang sudah mulai ke materi yang ketiga. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, dan apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain. Seperti yang saya bilang tadi, kita melakukan sesuatu itu diri kita sendiri apa orang lain yang memotivasi kita. Lanjut ya. Nah, berawal dari pengertian motivasi. Motivasi adalah atau merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang
secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Berarti tujuannya apa? Bapak Ibu harus mengetahui apa tujuan kita melakukan itu. Nah, seperti ini. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi, kalau boleh saya tahu, sebagai contoh ya, Bapak Ibu datang ke sekolah, hadir tepat waktu itu, tujuannya apa? Kira-kira tujuannya apa? Apakah satu takut dengan absen? Oh, dia tidak dihukum. Ya, kalau anak-anak ya seperti itu tujuannya biar tidak terlambat. Tapi yang benar atau yang memang dari diri kita sendiri itu jangan itu. Kalau itu kan dari dorongan eksternal, itu bukan ya. Tapi jawabannya gimana? Ya, betul. Karena ini harusnya kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya kita sudah mengetahui, oh nilai disiplin harus saya tanamkan. Tapi saya harus masuk ke sekolah tepat waktu. Kan seperti itu Bapak Ibu. Jangan, saya nanti dimarah sama ibu kepala sekolah. Itu dari motivasinya dari eksternal luar. Motivasi perilaku manusia. Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, anak-anak kita yang mana, Bapak Ibu, termasuk kemana dia? Motivasinya di mana? Biasanya 1 dan 2 ya, tidak nyaman karena dia takut dihukum, menghindari hukuman, jadinya dia mengerjakan tugas. Yang kedua, Bu siapa ya, Bu Dwi Krisna sering ngasih permen, nah saya mau angkat tangan gitu. Berarti kan dikasih penghargaan dia, jadinya itu tidak dalam diri sendiri, itu dari dorongan atau eksternal. Nah, yang ketiga inilah Bapak Ibu harus kita tanamkan, yaitu nilai-nilai kebajikan, apa yang harus dipercayai. Nah, seperti ini. Ini contoh kasus. Kalau motivasi seperti yang saya bilang tadi ada 2, motivasi eksternal dan internal. Kalau eksternal itu termasuk ke menghindari ketidaknyamanan pada hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu perlahan coba kita hindari. Nah, selanjutnya yang kita akan tuju yaitu motivasi internal dari anak-anak tersebut, yaitu menghargai diri sendiri dan menjadi teladan bagi murid-murid. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini jadi tugas kita, yaitu menciptakan murid-murid yang memiliki motivasi internal dalam dirinya. Murid akan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan karena keinginannya sendiri. Murid akan datang ke sekolah tepat waktu karena ingin menghargai dirinya sendiri, bukan karena takut akan peraturan dan hukuman atau ingin mendapat pujian. Inilah motivasi perilaku manusia yang kita harapkan. Ada suatu contoh kasus Bapak Ibu ya. Biasanya kita kan di sekolah sering ngasih hukuman kepada anak-anak atau konsekuensi atau restitusi. Nah, di antara ketiga ini, manakah yang paling bagus atau yang harus kita lakukan ke depan?
apa nih? Restitusi ya. Kenapa? Kenapa bisa kira-kira? Kenapa kok memilih restitusi? Kita gimana kita? Restitusi. Baik, restitusi itu kan gini, Bapak Ibu ya. Kita mencari solusi apa yang telah mereka lakukan. Kesalahan apa yang mereka lakukan, kita bersama dengan anak mencarikan solusi. Kalau hukuman, dia mengganti apa yang sudah dia lakukan dengan hukuman. Kalau konsekuensi, boleh. Kenapa boleh? Karena konsekuensi apa yang dia buat, misalnya dia menjatuhkan pas. Nah sekarang anak itu konsekuensinya mengganti pas itu supaya ada kembali. Artinya positif ininya. Tidak dia disuruh lari seperti itu ya. Oke. Kita lanjut aja nih, kita lagi waktu. Baik, bisa dilihat di tabel. Di tabel kalau mau Bapak Ibu membaca pengertian hukumannya silakan. Tidak saya bacakan lagi. Nah di sini ada identitas gagal dan identitas sukses Bapak Ibu. Ini adalah menurut Dian Gosen itu. Contohnya, kalau kita kasih hukuman, anak-anak itu mendapatkan identitas gagal dia. Itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu memang terjadi dan restitusi adalah sesuatu itu adalah pilihan. Makanya dalam restitusi, anak-anak bisa memilih apa yang dia mau lakukan jika dia melakukan kesalahan. Contoh, dia datang ke sekolah terlambat. Jangan kita suruh dia untuk tiba-tiba lari atau tiba-tiba hormat bendera. Itu kan hukuman, tidak ada korelasinya. Nah restitusinya nanti kita bisa bicarakan ke dia apa masalahnya. Nah nanti ada di segitiga restitusi, di sana kita melakukan pemecahan masalah Bapak Ibu. Nanti kita lanjut. Bisa dibaca dari belakang. Nah ini yang selanjutnya. Hukuman. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, itu identitas gagal. Biasanya anak-anak kan mengungkap dia dirinya, kesalahannya dia. Karena dia dihukum, kadang-kadang dia nggak bilang sama orang tuanya ke dihukum, malu dia. Nah konsekuensi, kalau identitas sukses, bisa konsekuensinya yaitu murid anak belajar taat pada peraturan. Dan restitusinya, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Jadi intinya restitusi adalah yang paling tepat yang dilakukan dalam menangani kasus anak. Bisa dilihat di tabel berikut. Oke, tidak yang bacakan satu persatu. Nah, ini. Setelah memahami tabel tadi, apa yang akan ibu dan bapak guru lakukan jika menemukan murid yang perilakunya negatif? Apa nih? Yang kayak tadi ngasih apa? Ngasih apa? Ngasih restitusi, nih. Jangan ngasih hukuman lagi. Nah ini kita mau bermain game sebentar Bapak Ibu. Bapak Ibu cuma menjawab. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kita lihat. Ya, hukuman ya. Kenapa hukuman? Nggak ada korelasinya ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Berarti salah ya. Kemarin saya juga lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh itu. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Kenapa hukuman? Kalau konsekuensinya apa harusnya Pak Ibu? Biar tidak hukuman karena dia tidak masker.
Ya, dia disuruh mencari masker, baik itu beli atau meminta. Atau kalau kita punya, kita yang kasih, itu kan solusinya. Nah, yang ketiga, belum. Nah, yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, betul. Lanjut. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Gimana ya? Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar yoga. Hah? Hukuman? Nah, jangan lihat dari larinya ya. Tapi dia sedang ngapain? Dia lagi belajar yoga. Konsekuensi ya. Nah, ini katakan konsekuensi karena memang terhubung dengan materi. Jadi kalau ibu ya bahasa Indonesia, kalau anaknya terlambat disuruh buat cerpen, nah itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi ya, karena itu ada hubungannya. Tapi kalau ibu menyuruh untuk lari, itu tidak, itu hukuman. Baik, lanjut. Pemberian hukuman akan membentuk identitas gagal pada murid. Untuk membentuk identitas sukses pada murid, kita bisa melakukan konsekuensi atau restitusi. Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004. Sini Bapak Ibu, kita lihat 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dan lanjut yaitu untuk memperbaiki hubungan atau tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Lanjut, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini sangat banyak ciri-ciri dari restitusi ya Pak Ibu. Jadi pada intinya kita harus membuat identitas anak itu menjadi sukses. Jangan sekali-sekali lagi kita menghukum anak-anak dengan kata-kata yang istilahnya keras. Karena kata awas, mengancam itu sekarang tidak diperbolehkan. Kita sekarang harus lebih halus menghadapi siswa. Seberapapun nakalnya mereka, kita lebih sabar seperti itu. Nanti ada di segitiga restitusi bagaimana cara kita menangani kasus. Kita lanjut dulu. Nah, ternyata yang tadi sudah, sekarang kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu keyakinan kelas. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, siapa nih pakai helm? Oke, mengapa memakai helm? Nah, mengapa memakai masker? Itu kan keyakinan. Keyakinan kita agar apa? Agar selamat yang pakai helm. Yang masker juga akan selamat kan? Tapi selamat itu adalah nilai apa? Nilai kebajikan. Jadi keyakinan kelas itu adalah kita mengarah ke nilai-nilai kebajikan, tidak lagi ke peraturan-peraturan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Arti dari keyakinan kelas, di sana dikatakan kesepakatan murid tentang kelas impian.
budaya dan disiplin yang mereka harapkan. Itu adalah keyakinan kelas. Apa yang mereka harapkan, tapi dalam bahasa atau kalimat positif. Jangan lagi ada kalimat negatif dalam keyakinan kelas. Terus, murid-murid demikian, maka mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur tanpa memahami tujuan mulianya. Salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan agar murid tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya adalah dengan membuat keyakinan kelas. Nah ini kategori yang bisa dikatakan keyakinan kelas atau syarat, Bapak Ibu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua yaitu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, kayak tadi itu ya nilai kebajikan universal. Yang ketiga yaitu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Jadi jangan terlalu banyak, cukup 3-7. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang terakhir dari semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dalam buat keyakinan kelas tidak boleh hanya guru saja menentukan, tetap harus ada anak yang mencurahkan pendapatnya, kita menerima, dan nanti kita yang menyaring. Setelah itu kita yakini kesepakatan itu atau keyakinan itu. Ini langkah konkretnya Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu tidak istilahnya kan ke depan kita lagi ya. Pasti Bapak Ibu sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas. Tapi kira-kira sama nggak dengan proses ini? Boleh tidak sama, yang penting poin-poinnya masuk. Contoh, guru mengajak murid membayangkan kelas impian versi apa yang dia inginkan. Dan kita membuka impiannya dia dengan istilahnya pembukaan. Kita kasih tahu apa sebenarnya tujuan kita membuat keyakinan ini. Dan guru mempersilahkan murid melakukan curah pendapat tentang peraturan yang disepakati di kelas. Lanjut, catatlah masukan-masukan murid tentang keyakinan mereka dalam sebuah kertas besar atau bisa meminta murid menempelkan sendiri. Yang keempat, susunlah masukan-masukan tersebut dalam bentuk kalimat positif. Contohnya, datanglah. Artinya, anak-anak dia akan mencurahkan pendapat, tidak semua kalimatnya positif, pasti ada negatifnya, tapi kita yang menseleksi, nanti kita yang mengubahnya, seperti Bapak Ibu. Nah selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Mungkin masih terdapat pernyataan yang berupa peraturan. Nah itu. Lanjut, ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nilai kebajikan ini akan menjadi sebuah payung. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3-7 prinsip keyakinan. Selanjutnya, bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatkannya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Yang selanjutnya, setelah selesai, mintalah murid menandatangani keyakinan tersebut bersama-sama sebagai bukti mereka menyetujui apa yang telah kita atau mereka yakini. Dan lanjut, pajanglah keyakinan kelas tersebut pada dinding kelas supaya bisa dilihat oleh seluruh warga kelas. Nah ini, saya menyuguhkan. Nah ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah peraturan. Itu adalah merupakan peraturan. Kalau keyakinan kelasnya kita apa?
biar kita tidak menyuruh anak untuk seperti kayak mengekang. Nah, bisa diganti dengan tanggung jawab. Berarti di sana keyakinan kelas dalam mengembalikan buku ke depannya merupakan bagian dari tanggung jawab. Berarti anak-anak bisa dibuat di keyakinan kelas. Mari meningkatkan tanggung jawab bersama, gitu ya. Artinya bisa diubah-ubah. Terus dilarang mengganggu orang lain. Bisa diganti dengan kalimat menghormati orang lain. Karena nilai kebajikan yaitu menghormati atau menghargai boleh. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu merupakan bisa menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu bisa dikatakan keselamatan atau menghormati orang lain. Karena kalau kita kekerasan kan bisa jadi ada yang kecelakaan. Nah, itu makanya nilai keselamatannya masuk. Terus dilarang menggunakan narkoba, itu merupakan nilai keyakinan kesehatan. Terus bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, merupakan kesehatan dan keselamatan, dan jangan berlari di kelas atau koridor, itu merupakan keselamatan dan keamanan. Berarti dalam membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu silakan tonjolkan yang keyakinan kelas, kata-katanya tersebut. Dan jangan menggunakan kalimat negatif. Kayak ini ya, kayak dilarang itu nggak boleh sebenarnya. Jangan ada keyakinan kelas kata-kata dilarang, jangan, atau tidak boleh. Nah, ini pengalaman saya membuat keyakinan kelas yang ada di kelas. Yaitu pertama, seperti yang difoto, yaitu saya mencari masukan murid tentang keyakinan apa yang dia mau tempel di depan. Setelah itu kita bahas keyakinan itu bersama anak-anak kita. Dan terakhir yaitu penandatanganan keyakinan kelas. Kita tandatangani apa yang telah kita sepakati. Supaya apa? Supaya kita meyakini apa yang telah kita buat. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau membuat sebuah poster, bisa ditempel di kelas kita. Seperti berdoa sejak mulai dan selesai pelajaran. Itu berarti termasuk keyakinan religius, masuk ya. Yang kedua, hadir tepat waktu, disiplin, masuk dia keyakinannya. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Itu berarti apa? Kebersihan, kesehatan bisa ya, masuk. Yang keempat, ucapkan salam sebelum masuk kelas, berarti saling menghargai, menghormati. Selalu menjaga ketertiban di dalam kelas, itu artinya nilai ketertibannya. Dan yang keenam, melaksanakan piket sesuai dengan jadwal, itu termasuk ke tanggung jawab. Boleh, silakan Bapak Ibu berkreasi sendiri. Nah, saya udah istilahnya terlalu banyak Bapak Ibu ngomong. Nah, kita breaking dulu sebentar sebelum kita lanjut ke materi lagi 2 saja. Nah, silakan Bapak Ibu kalau mau minum dulu. Karena ini breakingnya simpel Bapak Ibu. Nanti kita tepuk 1, 2, 3, 4, dan 5. Tapi ada syaratnya. Kalau tepuk 1, berapa kali tepuk? 1 kali aja tepuk. Tepuk 2, tapi bilang nanti nanti baru ya apa itu? Tepuk pertama, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, kan? Coba dulu ya Bapak Ibu ya. Tepuk 1, tepuk 2, ya, tepuk 3, tepuk 4, nah, belum, tepuk 5, ya. Nah, ingat ya, tepuk 5, prok. Sekarang saya kasih clue-nya agak sulit ya. Clue yang pertama mudah. 2 kali tepuk 5.
Gimana mau balik? Kompak ya. Say. Paham? Lagi sekali. Lagi 2 kali, lagi 2 kali. Sekarang kan kayak tadi dulu. 2 kali tepuk 5. Bagus. Tambahan. 2 kali tepuk 5, sekali tepuk 2. Doain yang kedatan, yang lain masih bengong-bengong ya. Nanti silakan Bapak Ibu adopsi di kelasnya masing-masing. Nanti bisa istilahnya ditambahin entah 5 kali tepuk 5 ditambah 4 kali tepuk 4, terserah. Biar bingung dia anak-anak ya. Oke, kita lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini Bapak Ibu bisa dilihat ada 5 kebutuhan dasar kita. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga yaitu kebebasan atau freedom. Dan yang keempat kesenangan atau fun. Dan yang kelima penguasaan atau power. Ini ngerti nggak Bapak Ibu maksudnya? Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Contoh, kalau kita makan, nah itu kebutuhan apa yang harus kita penuhi? Kebutuhan hidup, survival. Kalau kita mau diperhatikan, mau diperhatikan, diajak ngobrol, itu termasuk apa? Kasih sayang. Ya, itu kebutuhan dasar kita. Makanya kalau ada anak yang megel, istilahnya yang cari-cari perhatian, nah itu kita analisis dulu kebutuhan apa yang dia kurang. Contoh, kalau ada anak yang sering malak, dia minta nasi kepada temannya, berarti mungkin saja dia kurang kebutuhan dasar hidupnya, mungkin dia lapar, seperti itu. Kita harus bisa menganalisis. Nah kalau kebebasan, disuruh dia membuat tugas, tapi dia tidak mau, nah dia pengen bebas, seperti itu. Kalau kesenangan, dia sering main-main, dia butuh kesenangan. Dan penguasaan itu power, artinya dia memerlukan, dia harus merajai apa yang dia lakukan seperti itu. Kita juga sama Bapak Ibu ya, memiliki 5 kebutuhan dasar ini, tapi kita bisa mengontrol. Nah ini ada kasus kebutuhan dasar manusia. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Terus ditanya, kenapa Bimo seperti itu? Terus dia bilang ini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah itu apa kira-kira yang dia butuhkan? Kesenangan. Kalau yang kedua, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Betul kan? Oh betul ya. Berarti masuk berarti gini ya. Jadi betul. Oh ini udah selesai yang tadi. Nah sekarang kita lanjut ke 5 posisi kontrol guru. Nah ini yang sulit. 5 posisi kontrol guru yang berhubungan langsung dengan segitiga restitusi. Bagaimana posisi ibu atau bapak saat mengontrol kedisiplinan murid? Ada 5 Pak Ibu. Nah ini nih. Mana kira-kira yang bapak ibu pakai sebagai penghukum kah Bapak Ibu? Apa pembuat rasa bersalah? Apakah mau sebagai teman supaya dia mau memperbaiki kesalahannya? Apakah sebagai pemantau? Apakah sebagai manajer? Nah, saya membutuhkan satu tanggapan dari rekan-rekan. Ada yang mau berbagi?
Siapa kira-kira? Bu Eka? Apa Bu Doyu? Bu Eka kayaknya. Baik, terima kasih Bapak. Kalau saya, biasanya kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, biasanya saya lebih ke menjadi pembuat rasa bersalah gitu. Karena teman-temannya mau disiplin mengerjakan tugas, tapi dia tidak seperti itu. Teman-temannya sudah bisa, dia tidak bisa dan tidak mengerjakan tugas, jadi saya membuat dia merasa bersalah. Terima kasih Bapak. Kasih tepuk tangan pada Bu Eka. Ada lagi satu yang selain pembuat rasa bersalah sebagai apakah? Tria? Ya, Tria dari sini. Yes, terima kasih Pak. Sebelumnya Niki menurut pengalaman Tiang mungkin ya. Kalau menurut pengalaman Tiang pernah mengambil posisi sebagai teman. Mengapa? Karena di situasinya adalah siswa tersebut kena bully oleh temannya. Jadi saya coba mendekati, mencoba memahami perasaannya. Terus, oh siapa yang gituin? Saya kasih dia kayak pendekatan lebih lah gitu. Jadi lebih ke sebagai teman mungkin. Jadi lebih ke tergantung bagaimana situasi di kelas saat itu. Sekian, terima kasih. Baik, kasih tepuk tangan kepada Bu Tria. Ya, 5 posisi kontrol memang ada, kelimanya ini memang ada Pak Ibu. Tapi kalau masing-masing posisi ini ada kelemahannya. Tapi kalau di posisi manajer, nah itulah adalah yang kita harapkan sebagai guru, kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, apa perbedaannya? Apakah boleh membuat pembuat rasa bersalah? Boleh, cuma nanti ada risikonya seperti itu. Oke, yang pertama, yang perlu dihindari adalah sebagai penghukum. Ya, Bapak Ibu ya. Contoh, itu membuat ketidaknyamanan atau rasa takut kepada anak. Pertama, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu adalah bahasa penghukum. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Itu membuat identitas gagal pada anak. Yang ketiga, selalu, pasti selalu. Yang terakhir, selesai. Nah, itu sebagai kalimat-kalimat penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Boleh, itu mempengaruhi psikologis anak. Anak itu merasa iya, saya memang bersalah. Nah, tapi tidak meyakini apa yang dia buat salah. Artinya dia masih merasa, saya anak yang gagal karena saya salah. Contoh, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kan biasa ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahukan kamu ya? Nah, itu membuat anak itu biar merasa bersalah dia. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Ini memang kita di SMP memang posisi anak itu sebagai teman memang nyaman. Lain dengan ISD. Kalau di ISD kan agak anak-anak dia. Kalau teman biasanya bahasanya, ayo bantulah demi bapak ya, seperti itu. Yang kedua, ayo ingat juga bantuan bapak selama ini. Nah, itu kan bahasanya berteman, Bapak Ibu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Tuh. Terus yang selanjutnya sebagai pemantau, sebagai pengingat. Peraturannya apa? Nah, itu. Apa yang telah kamu lakukan? Itu lebih ke bertanya dia. Terus sanksi atau konsekuensi apa yang kamu bisa berikan seperti itu. Itu adalah sebagai pemantau. Nah, selanjutnya itu sebagai posisi manajer atau posisi mentor. Nah, di sini baru Bapak Ibu itu lebih menanyakan tentang nilai-nilai kebajikan yang sudah dilanggar oleh anak itu. Contoh, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas kita. Yang kedua, apakah kamu meyakininya? Yang ketiga, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya?
Yang keempat, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hari ini. Nah, ini di posisi manajer, kita menanyakan keyakinannya dia. Terus selanjutnya, apakah dia mau memperbaiki dan bagaimana solusi memperbaiki itu. Nanti kita yang membimbing. Jadi dengan posisi manajer diharapkan anak-anak mau berubah menuju yang ke arah lebih baik. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini 5 posisi kontrol yang seperti yang tadi kita coba Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu sebagai apa? Oh, benar-benar. Nah, ini lagi ya, kita latihan sebentar. Seperti yang tadi kan sudah, biar tidak ngantuk. Saya kecewa sekali dengan kamu, ya udah tadi pembuat satu salah. Yang kedua, kamu tidak, coba gini ya, biar tidak, coba dari Cynthia. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Jawaban saya sebagai manajer. Untuk yang ketiga, jawabnya sebagai teman. Teman. Oke, 100 Bang Resti ya. Menurut saya ya, manajer. Kurang apa ya? Ya, sebagai pemantau ya. Karena dia mengingatkan. Apakah itu pertanyaan-pertanyaan itu pemantau dan dia. Oke, lanjut ke Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Menurut saya ini posisi kontrol sebagai manajer. Baik, untuk yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, membuat orang merasa bersalah. Saya sebagai penghukum, kenapa? Weh, kamu selalu terakhir. Nah, itu bahasanya ya, pasti bahasanya keras nih. Selalu terakhir, paling semepol kamu yang gitu bahasanya. Apa? Kalau rasa bersalah kan gini, yang seperti dia menanyakan, loh, kamu kok gitu terus? Nanti kamu nggak malu sama temanmu? Apakah kamu nanti tidak gini sama orang tuamu? Gitu. Artinya lebih ke pertanyaan. Kalau ini kan statement, kamu selalu itu statement ya. Iya. Kamu selalu yang paling terakhir. Oh, iya. Berarti tergantung pada kita ya. Oke, kita yang terakhir Bapak Ibu sebelum kita akhiri, yang ketujuh materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi merupakan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Ya. Karena segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam proses dialog digambarkan pada
ketiga sisi pada segitiga restitusi. Pasti Bapak Ibu bingung ya tentang segitiga restitusi. Bingung pada mendengarnya itu. Di awal saya bingung juga, karena ternyata segitiga itu ya segitiga dibuat. Ternyata di segitiga itu terdapat 3 komponen yang harus dipecahkan pada saat kita melakukan atau menangani kasus. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Itu harus ada. Dalam menangani kasus, anak dipanggil, dan mungkin kalau kita kan biasanya anak dipanggil duduk hajar ya, langsung kasih kata-kata yang kamu ini, nah itu bebelan anak-anak seperti itu. Kalau menurut teori, pertama stabilkan identitasnya dulu, ajak dia duduk, silakan anak duduk. Seberapapun nakal anak, kalau dah dia datang ke ruang guru atau ke ruang BK, silakan dia dulu biar tenang, silakan. Terus kata-katakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu teman-teman. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah itulah kata-kata untuk menstabilkan emosi juga anak-anak. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah di sini baru Bapak Ibu mencari cara untuk menanyakan apa sih yang sedang terjadi seperti itu. Bisa gini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Makanya kita tanyakan apa alasan kamu melakukan hal tersebut. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kau butuhkan? Itu bisa ditanyakan di validasi tindakan salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah ini kan kita udah buat keyakinan kelas. Nah di sanalah kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Terus apa yang kamu langgar, keyakinan yang kamu langgar, boleh. Terus selanjutnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah seperti itu bisa pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan pada saat Bapak Ibu menangani kasus anak. Dan kasih dia solusi. Itu adalah pada kegiatan menanyakan keyakinan. Nah ini Bapak Ibu, karena ini keharusan, saya harus menayangkan kasus yang pernah saya tangani. Ini contoh Bapak Ibu ya. Si Cynthia ini sering mencontek pada saat dia ulangan. Di sini ada menstabilkan identitasnya. Terus selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Nah, selanjutnya. Ini videonya atau suaranya kurang kencang Bapak Ibu ya. Apa? Ini memang tugas kita disuruh buat 1 atau 2 video menangani kasus. Kita buat skenario sendiri, kita pecahkan sendiri seperti itu. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini yang kedua. Sinyalnya bermasalah. Ya lanjut Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, karena kegiatan kita tadi sudah saya berbagi 7 materi tentang budaya positif, dan bisa atau dapat saya simpulkan kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu kesimpulannya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif dan nilai kebajikan universal, memahami teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, dan pembentukan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi dalam penyelesaian
permasalahan siswa. Nah, seperti itu kesimpulan kegiatan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu silakan nanti bisa diterapkan dalam kelasnya masing-masing tentang budaya positif. Kita mengharapkan anak-anak kita yang memiliki jiwa yang positif. Ya, bisa dimengerti Bapak Ibu? Oke. Nah, ini yang terakhir. Saya harap Bapak Ibu ada yang mau merefleksikan kegiatan kita pada siang hari ini. Siapa salah satu yang Bapak Ibu yang mau? Silakan Bapak Ibu bisa baca ya. Adapun peristiwa saya pada hari ini, momen yang paling apa ya? Yang paling berkesan atau apa, silakan. Ini bisa Bapak Ibu adopsi jika Bapak Ibu melakukan refleksi di kelas. Silakan, karena refleksi ini dituntut sekarang. Apapun pembelajaran, di akhir kegiatan luangkan waktu untuk refleksi. Karena tanpa refleksi kayak makan sayur tanpa garam, karena kita tidak bisa mengevaluasi apa yang kita lakukan. Akhirnya ada yang kurang seperti itu. Ya, ada yang mau membantu saya? Bu Eka? Terima kasih Pak Edi. Jadi refleksi saya tentang sesi diseminasi hari ini adalah yang pertama, momen yang paling menurut saya menegangkan lah ya, adalah ketika Bapak memberikan saya pertanyaan, di mana topik ini baru menurut saya, gitu Pak ya. Jadi perasaan saya ketika itu ya saya deg-degan ya pastinya, karena saya takut salah menjawab, karena topik ini memang baru bagi saya, belum pernah saya dengar sebelumnya, kan begitu Pak ya. Jadi setelah Bapak menjelaskan tadi, tapi sebelum Bapak menjelaskan, di sini saya berpikir bahwa materi yang akan disampaikan itu susah, kemudian agak berat topiknya ya, karena judulnya saja sudah diseminasi begitu. Tapi ternyata setelah Bapak menjelaskan secara bertahap tentang semua materi yang sudah dijelaskan tadi, kayak keyakinan kelas, restitusi, jadi ternyata tidak begitu susah ya, apalagi Bapak sudah memberikan contoh. Kemudian bagaimana nanti saya menerapkan pemahaman hari ini, tentu saya akan mencoba untuk mengingat materi yang sudah Bapak sampaikan dengan contoh-contoh real yang sudah tadi diberikan, dan saya akan mencoba untuk mempraktekkan itu nanti di dalam kelas. Sekian refleksi dari saya hari ini. Terima kasih Bapak atas penjelasannya yang sudah sangat bermanfaat untuk saya. Terima kasih banyak. Baik, tepuk tangan kepada Bu Eka yang sangat bagus ya merefleksi kegiatan kita pada siang hari ini. Oke Bapak Ibu, adakah lagi satu yang mau refleksi? Ada? Silakan. Bu Bayu kayaknya. Pertanyaannya sebelumnya, refleksi tentang sesi diseminasi hari ini, peristiwa momen yang paling mengagetkan bagi saya adalah ketika saya sadar bahwa yang selama ini saya lakukan salah. Jadi pada momen itu saya malah merasa bersalah karena seringkali melakukan semacam hukuman atau restitusi agar mereka merasa bersalah. Gitu. Ternyata selain membuat merasa bersalah, ada metode lain yang lebih bagus digunakan agar mereka tidak mengulangi kesalahan tersebut. Lalu seperti yang tadi saya sampaikan, sebelumnya saya berpikir bahwa dengan membuat mereka bersalah itu akan membuat mereka tidak mengulanginya lagi gitu, karena ternyata saya membuat marah guru, saya nggak mau lagi seperti itu gitu, biar nggak dimarahin lagi, biar nggak lagi kena masalah, biar nggak nanti diinfokan kepada orang tua. Karena sebelumnya, jadi tanggal 17 Agustus kemarin ada 25 orang siswa tidak hadir di kelas saya, dan cara saya untuk membuat mereka merasa bersalah adalah saya foto bersama dengan 24 yang hadir, saya kirimkan di grup paguyuban orang tua. Jadi saya bilang ke orang tua, ini anak-anak yang hadir hari ini gitu. Jadi mungkin dengan seperti itu orang tua mereka bertanya gitu, kok segitu aja hadir kamu gini segala macam gitu. Siapa tahu dengan seperti itu mereka akan merasa, aduh ini tuh cuma 24 orang, terus saya nggak enak deh, saya nggak sekolah gitu. Saya merasa itu tepat gitu, tapi ternyata ada metode lain yang lebih tepat.
Lalu untuk menerapkan pemahaman saya hari ini, maka yang pertama kali akan saya lakukan adalah merubah diri saya, merubah mindset saya, mencari metode-metode lain yang lebih bagus, yang nantinya bisa membuat mereka sadar akan kesalahannya tanpa harus menghukum, tanpa harus membuat mereka bersalah, dan mereka jerah dan tidak mau melakukan itu lagi. Tapi jujur Bapak, mungkin ini kan teorinya Pak ya, kalau dilakukan secara prakteknya, ini cukup susah gitu, apalagi dengan pertama harus menstabilkan emosi. Sebelum menstabilkan emosi mereka, kita belum bisa menstabilkan emosi sendiri Bapak, jujur aja gitu. Jadi terus banyak batasan yang saya rasa semakin kesini yang harus dialami atau dirasakan oleh guru gitu. Kita tidak boleh A, tidak boleh B, tidak boleh C, sedangkan jika tidak melakukan A, B, dan C, kami merasa itu tidak akan menimbulkan efek jerah. Mohon maaf sebelumnya, tadi Bapak seperti bilang akan lebih bagus kalau kita tidak memberikan hukuman tapi restitusi atau konsekuensi. Misalnya mereka mencoret temannya, mereka mengganti dengan buku gitu. Saya berpikir gitu, apakah itu akan menimbulkan efek jerah ketika mereka hanya diminta untuk mengganti buku? Sedangkan maaf mungkin kalau secara biasanya kita berpikir kalau dia diberikan hukuman lain yang dia rasa, aduh kalau aku nyoret pasti disuruh berdiri gitu, aku nggak mau lagi nyoret. Sedangkan kalau bukan saya merasa itu sekadar doang gitu, tapi saya berpikir kalau cuma segitu doang, kayaknya kemungkinan dia untuk mengulang lagi, apalagi yang mau benar-benar nakal. Contoh misalnya di kelas 9H, kayak tamu, alas, proses, jangan gitu alas, dia nggak boleh gitu. Besoknya dia lagi Pak. Gimana ya caranya biar sesuai teori, tapi prakteknya berhasil gitu. Itu sih yang saya pikirkan. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Saya kasih tepuk tangan kepada Bu Krisna ya, Bu Krisna. Sangat menarik refleksi yang disampaikan pada Bu Krisna. Memang benar, kita melakukan posisi kontrol sebagai manajer memang sulit, dan menyelesaikan permasalahan dan restitusi juga sulit. Tapi harus kita coba Pak Ibu. Segitiga restitusi tidak menjamin keberhasilan dalam menangani kasus, tidak menjamin, tapi itu bisa solusi alternatif yang kita coba dulu. Oke? Kalau memang itu tidak bisa juga menangani kasus siswa, perlu bantuan pihak lain. Seperti kita kan, kalau kita udah menangani nggak bisa, kalau dia membuat kesalahan mencuri atau apa, kan kita bisa panggil pihak kepolisian untuk mengerti materi atau pembinaan seperti itu. Tapi kalau bahasa penghukum harus dihilangkan. Jangan ada sampai kita sebagai guru bilang kepada anak, nadanya mengancam, kamu tidak melakukan ini, awas nanti kamu berdiri di depan kelas. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Seperti itu. Ya Pak Ibu, karena ini sesinya sudah berakhir, artinya tidak ada tanya jawabnya. Tapi, izinkan untuk mengakhiri saya untuk berpantun pada siang hari ini. Tapi karena pantunnya ini mengenai diseminasi, saya harus cari nama ibu-ibu yang berakhir kata I. Siapa ya? Tria. Ya, baik. Bu Esti, nanti kita cakapnya ya. 2 kata cakapnya. Belum. Bu Esti pergi menari, pulang-pulang membawa bingkisan. Sekian diseminasi pada siang hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu senang dan bisa berkesan. Terima kasih. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang sudah datang. Jika ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak menggurui, tapi di sini saya berbagi. Akhir kata saya ucapkan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Bapak Ibu silakan bisa kembali ke habitatnya masing-masing.
Sekian video aksi nyata yang saya buat. Guru bergerak Indonesia Maju. Terima kasih.